Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfarul Huda dari MTS Bustanul Hulu. Hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 8B, yaitu materi sodaqah, hibah, dan hadiah. Selanjutnya kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekali anak-anak ya. Senang saya kalau semangat sekali lagi ya. Sebelum kita mulai pelajaran apa anak-anak? Materinya apa? Kita cuma belajar ini anak-anak. Belajar apa belajar? Oke. Sebelum kita mulai, ketua kelas saya minta untuk dipimpin doa. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Sadaqallahul-Adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama. Sekarang saya absen dulu. Adinda Dewi Masita, Adinda Karunia Citra Effendi, Ahmad Fadil Rafiuddin, Ahmad Rafa Saputra, Amelia Putri Winata, Bagus Galim Mardika, Citra Kumala Dewi, Jaya Galuminanti, Elista Alfiana, Erania Indah Fitriani, Gayu Husnul Fatimah, Esa Sandi Ramadhani,
tentang apa itu IPA dan apa itu hadiah. Tentu kalian sudah punya gambaran masing-masing. Kira-kira sudah ada nggak di benak kalian gambaran semacam itu? Setelah menyimak video yang barusan kita lihat. Ada ya? Selanjutnya akan saya bagikan lampiran yang akan dikerjakan secara kelompok. Terus nanti kerjakan lampiran ini sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu hasil dari kalian mengerjakan ini nanti akan saya panggil satu persatu untuk maju secara perwakilan atau dibacakan dibantu saja satu orang. Nanti yang tak minta apa itu yang dibacakan. Ini tugas ini mohon dikerjakan secara kelompok. Bisa dimulai dikerjakan tugasnya. Silakan dimulai. Apa mengantuk? Kita dulu dulu atau bagaimana? Semua jaga. Kita dulu deh. Ayo semuanya berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Semangat. Narasi masa depan itu harus semangat. Biar nggak melompong. Jarinya diangkat satu. Ini. Ayo semuanya ya. Semuanya diangkat. Nanti kalau tak suruh, kalau saya bilang angka 1 maka jarinya tulis 1. Kalau tak bilang angka 2 tulis 2. Kalau angka 3 tulis 3. Misalnya saya bilang 9 tulis 9. Siap ya? Oke. 2. Terus gini lagi. 8, 9, 7. Nah, itu karena pakai jari muda. Sekarang kita pakai kepala ya. Berarti kalau misalkan 1 harus ini 1. Kalau 3, 3. Oke. Siap? Siap. Nanti yang gerakannya paling bagus tak berikan es krim. Aku. Oke. 3. 4. Mana begini baca gitu. 9. 2. Awas kepalanya mengenai temannya. Yang terakhir ya. 8. Oke, tepuk tangan. Sudah setelah dengan terus ya. Sudah semangat? Apa semangat? Silakan dikerjakan setelah sesuai dengan apa yang kalian simak di video tadi. Kalian bisa menggunakan bantuan dari LKS, buku paket atau yang lain. Tapi alangkah baiknya
Nah, nanti tak suruh membaca satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan tugas yang sudah saya berikan. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Tolong dibacakan hasil daripada contoh perilaku sehari-hari sesuai dengan video yang kalian amati tadi. Tolong dibacakan. Nomor 1, sambil berdiri ya. Bagus sekali dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Apakah jawabannya sesuai atau bagaimana? Kelompok 2, tak suruh bacakan perbedaan. Apa ya tadi? Tadi kamu akan membaca apa? Oh, pengertian. Oke, pengertian daripada sodako hibah dan hadiah. Menurut kelompok kalian bagaimana? Nanti kelompok lain ditanggapi ya. Ya, yang lain ditanggapi. Silakan kelompok 2. Menghadap ke sini, jangan ke sana. Remaja kan ke sini. Berikut tujuan utama dari sodako, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengharap ridho Allah. Bentuk pemberian bisa berupa harta atau perbuatan baik. Waktu pemberian tidak terikat waktu tertentu. Adanya imbalan tidak mengharapkan imbalan materi. Terus tujuan utama dari hibah yaitu memberikan manfaat atau kebaikan secara cuma-cuma saat pemberi masih hidup. Bentuk pemberian bisa biasanya berupa harta atau benda. Waktu pemberian dilakukan saat pemberi masih hidup. Adanya imbalan tidak mengharapkan imbalan. Berikut tujuan utama dari hadiah, yaitu penghormatan, penghargaan, tanda kasih sayang atau ucapan terima kasih. Bentuk pemberian bisa berupa barang atau jasa. Waktu pemberian biasanya diberikan kepada momen tertentu atau sebagai ungkapan perhatian. Adanya imbalan tidak mengharapkan imbalan yang bersifat materi sebagai syarat pemberian. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perbedaannya apa, dan kemudian apa menerapkan dalam perilaku sehari-hari itu bagaimana. Diskusi dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain nanti bisa saling bertukar jawaban, ya. Sama-sama tahu. Oke, berikutnya karena mungkin waktunya jam pelajaran kita sudah habis, ya, nanti sementara kita ini sampai sebelum kita akhiri, tentunya bagian sangat mulai. Berdiri keluar dari kursinya, menghadap ke sini semua. Tadi bukan berarti baris ke depan, maksudnya misalnya kursinya masing-masing keluar dari kursi. Ya, kalau saya bilang tangan kanan, maka yang kamu angkat adalah kaki kanan. Kalau kita bilang tangan kiri, yang kamu angkat adalah kaki kiri. Begitu sebaliknya, kalau tak bilang kaki kanan, harus yang diangkat tangan kanan. Kalau tak bilang kaki kiri, yang diangkat tangan kiri. Jadi kebalikannya. Kalau kaki kanan, tangan kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Siapa nanti yang salah, berarti tidak fokus.